Halo, selamat pagi, Sobat RTD. Salam rileks, tenang, damai. Selalu sehat, waras, tenang, bisa scanning pikiran dan perasaan. Apapun kondisinya di sana, saya yakin Sobat RTD sudah mulai bisa mengatur pikiran dan perasaannya sendiri. Bukan lagi scanning ya, bukan sekedar mengamati, tapi mengatur atau mengarahkan. Salah satu triknya adalah bersyukur. Bersyukur itu sebetulnya membuat pikiran kita selalu berada di zona positif dan mencari segala kebaikan yang ada di sekitar kita. Dan jika ada banyak kebaikan yang kita sadari, pastinya alam semesta juga akan mengirimkan berbagai kebaikan kepada kita. Kali ini saya ingin berbagi soal kesadaran. Sering sekali saya bercerita atau sharing mengenai kesadaran jiwa tenang. Tapi sebetulnya apa sih kesadaran itu? Seperti apa sih kesadaran itu? Nah, lebih mudahnya untuk dipahami, kesadaran itu seperti analogikanya ya, kalau di smartphone kita kesadaran itu OS-nya, operation system-nya. Operation system ini yang bisa mengendalikan semua fungsi, semua aplikasi yang ada di dalam smartphone kita. Entah itu aplikasi WhatsApp, entah itu aplikasi YouTube, entah itu Google Search, entah itu apalagi lah, ada berbagai macam gitu. Dan operation system ini kalau di diri kita punya banyak layernya, punya beberapa beberapa lapisan gitu. Di lapisan pertama paling ujung itu ada lapisan kesadaran logika. Ini sering sekali kita latih dari kecil. Kalau kita ngelatih IQ lebih banyak, kita juga melatih kesadaran logika. Ini yang sedari kecil, sedari lahir malah ya, yang kita latih begitu. Dan kita membiasakan diri untuk menggunakan kesadaran logika ini. Nah, kalau kesadaran logikanya diasah, pasti pikirannya juga jadi baik, jadi bagus gitu. Nah, fungsi-fungsi yang ada di pikiran itu ada analisa, ada asumsi, ada kesimpulan begitu. Itu ada semua di sana begitu. Nah, kesadaran yang lebih dalam lagi itu adalah kesadaran jiwa. Di mana di sana ada 7 lapis kesadaran jiwa. Itu dimulai dari paling ujung yang paling dekat dengan bagian percikan cahaya Tuhan atau ruh Tuhan dalam diri. Itu adalah kesadaran jiwa suci, murni, bijak, dan kesadaran jiwa tenang, kesadaran jiwa ego, kesadaran jiwa amarah, dan kesadaran jiwa keinginan. Nah, kesadaran ini sebuah fungsi atau sebuah aplikasi, atau kalau saya tadi analogikakan menjadi sebuah operation system yang ada di dalam diri kita. Nah, dialah yang mengendalikan semua fungsi yang ada begitu. Suatu saat bila kesadaran ini seperti memorinya atau RAM-nya itu penuh, itu kita mungkin jadi stroke begitu. Stroke ini sebuah kesempatan untuk restart ulang OS-nya, operation system-nya begitu. OS apa aja sih yang sedang kita gunakan ya? Seperti gunakan ya manusia seperti sekarang ini lah gitu. Fungsinya ada macam-macam begitu. Fungsinya bisa mengendalikan, misalnya logika, dia mengendalikan fungsi-fungsi yang ada di mata, pikiran, telinga. Kemudian dia menyimpulkan atau gathering all the information from the eyes, mengumpulkan semua informasi dan memproses semua informasi yang masuk melalui panca indera kita. Hanya panca indera ya, bukan atau belum informasi yang masuk melalui jiwa, bukan.
jika ingin masuk ke sana, pastinya Anda juga harus masuk ke kesadaran yang lebih dalam lagi, minimal berada pada kesadaran jiwa tenang. Nah, fungsi kesadaran inilah yang jarang disadari oleh manusia. Yang sering dilatih itu kan kesadaran logikanya yang sering dilatih, pikirannya. Tapi kalau fungsi kesadaran secara totalnya ini jarang sekali dilatih gitu. Misalnya kesadaran atau apa ya, kesadaran ini yang sering dilupakan sehingga jarang dilatih gitu maksud saya. Cara melatihnya oke lah, kalau logika udah sering, tapi kalau kesadaran jiwa tenang ini yang jarang diaktifkan, yang mungkin sering juga diaktifkan, digunakan, ini kesadaran jiwa atau diri palsu, jiwa ego, amarah, keinginan. Jika OS-nya ini yang mengendalikan itu sudah penuh dengan ego, amarah, keinginan, begitu juga dengan pikirannya, akan penuh dengan itu. Tadi pagi quote saya menulis di Instagram, di stories yang saya buat, itu kalau kita pikiran kita, tindakan kita penuh cinta dan kasih sayang, itu berarti juga pagi tadi mungkin di awal hari kita mengaktifkan nama dan sifat Tuhan yang ada berada dalam diri kita, yaitu sifatnya yang maha pengasih, penyayang, penuh cinta kasih sayang. Saya mungkin mengucapnya dalam bahasa Arab, atau karena saya seorang Muslim, jadi yang saya sebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan namanya yang maha pengasih dan penyayang begitu. Itu tindakan kita akan juga jadi penuh, pikiran dan tindakan kita akan penuh kasih dan sayang begitu. Nah, di situ juga kesadaran kita aktif, kesadaran yang penuh dengan kasih sayang begitu. Ini membypass atau mendasari semua fungsi yang ada di dalam pikiran begitu. Bagaimana dengan kesadaran jiwa tenang? Sebetulnya kesadaran jiwa tenang ini sebuah kalau saya pribadi itu sering melatihnya atau sering menjadikan kesadaran jiwa tenang ini dasar dari segala aktivitas. Karena seperti OS, seperti operation system, kalau OS-nya ini tenang, stabil, itu kerja semua aplikasinya jadi mudah gitu. Dan semua fungsi yang ada itu jadi berjalan dengan optimal begitu. Itu kalau kesadaran jiwa tenang yang diaktifkan begitu. Dan kita jarang sekali diajarkan atau dilatih untuk masuk ke sana. Misalnya mendasari setiap aktivitas itu dengan ketenangan. Tenang dulu, rileks dulu. Kalau saya sama Akasa itu sebelum beraktivitas pasti kita saling mengingatkan, bertiga juga dengan istri. Kita saling mengingatkan, rileks dulu, tenang dulu, jangan keburu-buru, jangan kemerungsung begitu. Agar lebih mudah bagi kita untuk masuk ke kesadaran jiwa tenang gitu. Dan kalau kesadaran jiwa tenangnya aktif, pasti juga akan ada banyak informasi yang muncul ke dalam diri kita yang tidak berasal dari panca indera, tapi berasal dari kedalaman jiwa begitu. Itu sudah defaultnya, itu sudah dari sananya manusia itu tercipta seperti itu begitu. Nah, kesadaran diri ini yang kita jarang latih setiap hari ini, setiap saat ini yang sebetulnya harus kita latih dari sekarang, kita biasakan. Oke, di umur berapa saja kita sekarang, di umur berapa saja cobalah mulai melatih agar kesadaran diri atau kesadaran jiwa tenang ini mulai aktif. Tidak hanya logika saja yang diaktifkan, tidak hanya logika saja yang dilatih, tapi kesadaran diri spesialnya ada di kesadaran jiwa tenang. Caranya adalah perbanyak rileks, nikmati suasana dimanapun Anda berada, nikmati aja. Kenapa harus menikmati? Supaya
kondisi sekitar ini jadi tidak menekan, jadi Anda seolah-olah tidak menolak, seolah-olah juga tidak membuat kita melawan. Kalau kita melawan pasti ada feedbacknya, ya dilawan balik. Jadi jangan cari ketenangan itu ke tempat-tempat yang sulit untuk didapatkan, yang kira-kiranya harus jalan-jalan healing-healing dulu. Kalau saya pribadi dengan keluarga berusaha untuk dapatkan ketenangan itu dalam setiap kondisi, setiap situasi yang sedang kita alami, yang sedang kita berada pada saat apa, pada kondisi apa, disitulah cari ketenangan itu. Karena ketenangan itu bukan sesuai dengan tempatnya, tapi sesuai dengan bagaimana kondisi kesadarannya, begitu. Jadi nikmati aja, enakkan posisi badannya, atur nafas, rileks, santai, biarkan pikiran kesana kesini. Atur nafasnya dengan cara bernafas yang paling enak dan nyaman menurut Anda. Kemudian sebut pinnya, pin energinya, supaya lebih mudah masuk ke dalam kesadaran jiwa tenang. Pinnya adalah rileks, tenang, damai. Oke, begitu dulu sharing saya mengenai kesadaran. Nantinya juga akan ada seri-seri selanjutnya dari seri kesadaran ini. Ini sharing pertama saya soal kesadaran. Begitu dulu, saya doakan Sobat RTD di rumah selalu dalam kondisi yang rileks, mudah tenang, bisa mengatur pikiran dan perasaannya, kemudian memperbanyak syukur sehingga pikiran ini dilatih untuk mencari hal-hal yang baik yang ada pada diri dan situasi, kondisi yang sedang dihadapi. Perbanyak syukur. Oke, gitu aja. Salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi.